Liga Champions selalu menjadi panggung tertinggi bagi para pesepak bola Eropa. Trofi si kuping besar ini dianggap sebagai simbol kejayaan seorang pemain. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Xavi Hernandez, hingga Luka Modric pernah merasakan indahnya mengangkat trofi bergengsi ini. Tetapi faktanya, tidak semua pemain hebat memiliki kesempatan yang sama. Ada banyak legenda, banyak nama besar, yang meski memiliki karir gemilang, justru tak pernah sekalipun mencicipi manisnya juara Liga Champions. Cerita ini sekaligus mengingatkan kita, bahwa sepak bola bukan sekadar soal bakat, tetapi juga soal momen, waktu, dan sedikit keberuntungan. Mari kita mulai dari seorang maestro lini tengah, Cesc Fabregas. Ia tumbuh sebagai salah satu talenta terbaik dari Akademi La Masia, namun justru memilih jalur berbeda dengan hijrah ke Arsenal. Bersama The Gunners, Fabregas sempat membawa timnya ke final Liga Champions 2006. Sayangnya, harapan itu pupus setelah mereka dikalahkan Barcelona. Ironisnya, ketika Fabregas kembali ke Camp Nou pada 2011, ia pergi 3 tahun kemudian, tepat sebelum Barca meraih gelar Eropa. Karirnya tetap kaya dengan trofi domestik dan bahkan Piala Dunia, tapi trofi Liga Champions selalu menjauh darinya. Beranjak ke sosok yang lebih dulu dikenal dunia, Pavel Nedved. Legenda Republik Ceko ini dikenal dengan tendangan roket dan stamina yang tak ada habisnya. Puncak karirnya datang saat berseragam Juventus, terutama di musim 2002-2003 ketika ia membawa Sinyonya tua melangkah ke final. Namun, ia harus absen karena akumulasi kartu, dan Juventus pun tumbang lewat adu penalti dari AC Milan. Banyak yang percaya, jika Nedved bermain di malam itu, sejarah bisa berubah. Sayangnya, takdir berkata lain. Jika bicara soal takdir pahit, sulit melewatkan nama Gianluigi Buffon. Kiper legendaris Italia ini 3 kali masuk final Liga Champions, dan 3 kali pula gagal. Pertama di 2003 saat Juventus kalah dari Milan, lalu 2015 ketika dihajar Barcelona, serta 2017 saat Real Madrid terlalu perkasa. Buffon sudah mengangkat hampir semua trofi yang bisa diraih seorang kiper, termasuk Piala Dunia 2006, tetapi gelar Liga Champions tak pernah menghampirinya. Banyak yang menyebut, Buffon adalah raja tanpa mahkota di Eropa. Cerita serupa juga dialami kompatriotnya, Fabio Cannavaro. Bek yang satu ini bahkan pernah meraih Ballon d'Or, sesuatu yang hampir mustahil bagi seorang pemain bertahan. Ia jadi pilar Italia ketika menjuarai Piala Dunia 2006. Namun di klub, Cannavaro tak pernah benar-benar merasakan manisnya Liga Champions. Bersama Inter, langkah terbaiknya hanyalah semifinal, dan bersama Real Madrid pun perjalanannya selalu terhenti lebih awal. Meski begitu, Cannavaro tetap dikenang sebagai bek tangguh yang sulit ditandingi. Dari Italia, kita beralih ke Prancis dengan nama besar Lilian Thuram dan Patrick Vieira. Thuram, bek tangguh yang membawa Prancis juara dunia 1998 dan Euro 2000, tak pernah sekalipun mengangkat trofi Liga Champions. Padahal ia sempat membela klub besar seperti Parma, Juventus, hingga Barcelona. Sementara Vieira, sang kapten Arsenal, sukses besar di level domestik dan internasional, tapi karirnya di Eropa justru terhenti di perempat final. Ia bahkan meninggalkan Arsenal setahun sebelum klub itu lolos ke final 2006. Kalau bicara soal Arsenal, tentu kita tak bisa melewatkan Dennis Bergkamp. Legenda Belanda ini dikenal dengan teknik halus dan gol-gol ajaibnya. Namun ketakutannya pada pesawat membuatnya jarang tampil penuh di Liga Champions. Ketika Arsenal mencapai final 2006, Bergkamp sudah di penghujung karir dan hanya jadi pelapis. Ia pensiun tepat sebelum Arsenal benar-benar punya peluang menaklukkan Eropa. Sebuah kisah tragis bagi pemain yang begitu dihormati di London Utara. Berlanjut ke bintang eksentrik asal Swedia, Zlatan Ibrahimovic. Ia sudah merasakan bermain untuk hampir semua klub besar Eropa, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, PSG, bahkan Manchester United. Namun uniknya, justru ketika ia pergi, klub-klub itu seringkali meraih Liga Champions. Barcelona contohnya, juara pada 2011 tepat setelah kepergiannya. Materazzi, bek Inter yang pernah jadi korbannya di Serie A, bahkan sempat mengejek Zlatan dengan foto trofi UCL. Meski tanpa si kuping besar, Zlatan tetap dikenal sebagai salah satu striker paling ikonik sepanjang masa. Kisah pahit juga dialami ikon Manchester United, Eric Cantona. Ia adalah pemain yang mengubah wajah Liga Inggris di era 90-an. Namun sayangnya, ketika United akhirnya menjuarai Liga Champions 1999, Cantona sudah pensiun 2 tahun sebelumnya. Total hanya 21 kali ia bermain di kompetisi ini, dengan catatan cukup bagus.
Tetapi itu semua tak cukup untuk memberinya satu medali juara. Dan terakhir, kita sampai pada nama besar yang disebut-sebut sebagai salah satu striker terbaik sepanjang sejarah, Ronaldo Nazario. Fenomena asal Brasil ini 2 kali juara Piala Dunia, 2 kali Ballon d'Or, mencetak gol demi gol yang tak akan pernah dilupakan. Namun anehnya, ia tak pernah menjuarai Liga Champions. Bersama Real Madrid, pencapaiannya hanya sampai semifinal pada musim 2002-2003, sebelum dihentikan Juventus. Rasanya sulit dipercaya, pemain sehebat Ronaldo tak pernah mengangkat trofi itu. Begitulah, deretan bintang besar yang meski punya reputasi luar biasa, justru gagal menaklukkan Eropa. Dari Buffon sang legenda gawang, Ibrahimovic si raja ego, hingga Ronaldo fenomena, semua menunjukkan bahwa Liga Champions adalah trofi yang begitu sulit diraih. Pada akhirnya, sejarah akan selalu mencatat bahwa gelar bukan satu-satunya ukuran kehebatan. Karena sepak bola, sejatinya adalah soal warisan, momen, dan kisah-kisah yang abadi di hati para penggemar.